Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Devra Stranda. Jadi, aku malam ini mau berniat untuk bikin konten, yaitu tentang sidang skripsi. Karena besok itu aku mau melakukan sidang skripsi dan pengen kayak nunjukin ke teman-teman gimana sih sidang skripsi itu, apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum menghadapi sidang skripsi. Jadi ini bukan video kayak pengen pamer atau menunjukkan kehebatan aku, enggak. Tapi ini cuman kayak malah berniat untuk membantu teman-teman yang lagi mencari informasi apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum sidang skripsi. Jadi ya ini videonya. Selamat menikmati video ini. Jadi hal yang memang harus teman-teman siapin sebelum sidang skripsi itu yaitu tentunya belajar ya teman-teman ya. Nah, aku sekarang ini udah nyiapin beberapa pertanyaan yang aku pikir dan aku kira-kirain mungkin akan ditanyai oleh penguji skripsi aku. Dan setelah aku bikin pertanyaan ini udah aku susun, terus nanti aku bakal cari jawabannya di skripsi aku ya. Dan nanti aku coba untuk lebih kuasai lagi agar nanti besoknya lebih lancar lagi menghadapi sidang skripsi. Jadi untuk teman-teman silakan nikmati video ini dan aku ditemani dengan segelas coklat susu. Ayo. Jadi aku udah siap belajarnya dan ya semoga saja dengan aku udah siap belajar ini bisa lancar untuk besok sidang skripsi aku, bisa menjawab dengan baik dan benar, dengan lugas, dengan lancar. Semoga saja mendapatkan hasil yang memadai dengan usaha aku. Oke. Jadi sekarang aku mau nunjukin kepada kalian apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum sidang skripsi. Oke teman-teman, ini aku bakal nunjukin kepada kalian semua apa saja yang aku siapin sebelum menghadapi sidang skripsi. Yang pertama tentu saja adalah baju. Ya itu dia. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya apa-apa aja yang bakal aku pakai besok. Ini dia. Kenapa aku harus nyiapin baju ini dini hari, maksudnya malam ini, karena agar besok paginya itu aku tinggal pakai, mandi, pakai baju, terus langsung gas pergi. Ini ada dasi hitam, kemeja putih, baju dalam, terus ada alma mater, ya alma mater, ya terus ada celana hitam, ada juga tali pinggang, kaos kaki, nanti aku ambil. Ini dia beberapa barang yang aku bawa untuk besok menghadapi sidang skripsi. Yang pertama ada laptop, terus juga skripsi aku ya, fotokopian, terus juga binder ya, catatan. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan kemungkinan yang bakal keluar. Terus juga ada beberapa buku yang paling inti atau yang paling utama aku jadikan referensi di penelitian aku. Terus juga ada dompet, terus flash disk, dan ini dia. Dan insyaallah aku siap menghadapi sidang skripsi untuk besok. Bismillah. Hai teman-teman, sekarang udah pagi dan udah saatnya aku harus siap-siap menghadapi sidang skripsi aku pada hari ini. Dan aku udah pakai baju putih, kemeja putih ya, udah pakai dasi dan udah prepare hal-hal yang harus aku siapkan. Yang tadi malam itu udah disiapin, udah siap, udah oke. Terus nanti aku mau ke bawah
untuk sarapan pagi. Terus setelah itu aku langsung ke kampus dan siap-siap lagi untuk menyiapkan ruangan sidang skripsi, karena itu memang dari mahasiswanya sendiri yang harus nyiapin semuanya. Jadi ikutin terus video ini, jangan dilewatkan karena ada hal menarik yang ingin aku ceritakan. Sampai di ujung video. Oke teman-teman, jadi aku udah baru sampai ini masih kawan-kawan aku ya, memang agak ribut memang. Jadi aku udah sampai di kampus dan teman-teman aku masih banyak yang belum datang karena di daerahnya Banten. Aku di Bengkalis, Banten itu hujan. Jadi yaudah, kita tunggu aja sambil belajar lagi, oke? Enggak, kita tunggu aja sambil nganu kue. Boleh juga. Allahu Akbar. Jadi sekarang udah pukul 7:30 WIB. Nah, sekarang itu aku masih baca-baca materi apa namanya? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar di sidang skripsi aku. Jadi ikutin terus nih ya, kita belajar dulu. Nah, aku mau masuk ruangan dulu, prepare yang ada di dalam ruangan. Dan ini dia ruangan sidang skripsi. Ini ada Risma. Lambai tangan lu. Terus ada Apin. Sukses ya, Apin. Siapa duluan yang nanti maju? Aku duluan kan? Iya. Semua duluan dan ya begitulah. Ya, kita belajar lagi biar makin mateng. Gimana? Sini aja ya. Alhamdulillah, jadi teman-teman semua aku udah siap sidang skripsinya. Alhamdulillah udah bisa jawab lancar walaupun ada beberapa pertanyaan yang emang agak sedikit sulit dijawab. Ini ada adik tinggal gue dulu. Gimana rasanya? Ya ampun, malah peluk-pelukan. Ini juga. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk aku sendiri itu ya bisa dibilang sukses lah ya, bisa bilang ya nggak nangis lah tapi cukup terharu karena karena aku kuat si paling lah pokoknya si paling. Nah ini ya si paling yang nggak nangis. Paling dari Allah. Jadi teman-teman kita udah selesai melakukan sidang skripsi. Tadi ini dia dari teman-teman semua dan ini mereka. Gimana perasaannya teman-teman? Woi. Haru banget guys. Siapa tadi yang nangis? Nggak tahu. Oke. Aman G? Banyak revisi. Oh banyak revisi ya. Tapi kita ini dah. Gus. Aman Gus? Aman lah. Masya Allah. Tapi ngeri nengok ya, kena mental ya. Kena mental. Ini perasaan ini kena mental macam mana nih? Ada kena mental lah, ada sehat jiwa dan raga. Sehat. Oh lagi sibuk foto ya, oke. Masalahnya Jadi, gini, ayang tuh nggak nyemangatin. Ayang. Masalahnya nggak ada ayang. Yo gitu ya. Ini bagaimana nih yang punya ayang? Nggak punya ayang. Terus Siapa? doiku tolong. Ada. Tolong. Oke, itu aja. Jadi untuk teman-teman nanti jangan skip dulu video ini karena nanti akan ada penjelasan yang kayaknya menarik untuk teman-teman dengerin. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai teman-teman, jadi sampailah di akhir video yang bagian paling penting dan teman-teman harus dengarkan. Nah, setelah selesainya dari drama sidang skripsi aku kemarin, ada Api nangis. Risma, mana Risma? Ya mereka haru semuanya guys ya, nangis. Ya ini dah. Poki Maca, ada mana Poki Maca? Iya, Ya, nanti siap. masih ada lagi. Jadi aku punya kesempatan untuk bikin video ini sebagai penjelasan dan aku gabungkan dengan video yang kemarin itu jadi satu video, jadi satu konten dan udah aku upload dan teman-teman sekarang lagi nonton ini. Ya, begitulah. Nah, sekarang ini aku lagi sedang skripsian. Maksudnya lagi revisian skripsi yang udah disidangkan. Ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, sekitaran segini lah. Lumayan banyak. Ya, lumayan banyak ya.
Nah, aku mau cerita bagian yang paling penting dan paling harus teman-teman tahu. Di kampus aku itu sistem sidang skripsinya itu bukan menggunakan PPT. Jadi kita harus kayak presentasi, terus ada PPT. Nah, lalu kita jelaskan, enggak kayak gitu. Jadi kalau di kampus aku kemarin isunya katanya langsung tanya jawab. Ternyata sempat di saat aku sidang tadi menjelaskan secara singkat gambaran dari skripsi aku, dan setelah itu baru diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, di sini aku pengen bikin teman-teman itu nggak takut, harus berani, harus punya kepercayaan diri. Kenapa? Memang kadang-kadang kita sendiri itu bukan persoalan kita nggak tahu tentang skripsi kita, tetapi kita lebih pada bingung dan nggak ngerti pertanyaan yang dimaksudkan oleh penyidang, oleh dosen penyidang. Dan itu sebenarnya hal-hal wajar, karena di saat itu kita kan tentu sedang dalam keadaan nervous, berdebar jantung, jadi lagi nggak karuan. Apa yang udah kita siapin kadang-kadang udah buyar gitu aja pikiran kita karena kita nggak fokus. Isian dari hasil penelitian yang nanti memudahkan para pembaca. Awalnya apa? Awalnya tentang judul pertama, maksudnya itu masalah yang pertama kali. Latar belakang masalah. Iya, Pak. Mana latar belakang masalah kamu, Tuan? Latar belakang masalah saya. Yang terpenting di sini teman-teman harus yakin. Memang kadang-kadang dosen pengujinya itu membuat teman-teman ragu. Padahal pada saat itulah teman-teman harus memberikan keyakinan kepada penguji, dan itulah tugas kita bertanggung jawab atas skripsi yang kita buat. Dan aku nggak tahu ini apakah di jurusan lain sistemnya itu sama dengan seperti jurusanku, atau mungkin kampus-kampus lain pun sama dengan kampus aku sistemnya, nggak tahu juga. Ya, ini tentu setiap kampus, setiap fakultas, setiap jurusan, setiap prodi itu punya peraturan yang berbeda, punya sistem yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai, seperti itu. Dan ternyata di tahun ini teman-teman itu ada peraturan baru, nggak tahu ini apakah peraturan baru atau gimana ya. Kalau di kampus aku kemarin, di tahun-tahun sebelumnya, di kakak tingkat aku sebelumnya, itu kita udah sidang skripsi langsung diyudisiumkan dan langsung mendapatkan gelar sesuai status pendidikannya, status keahliannya. Kayak aku mungkin dapat gelar sarjana sosial gitu kan. Nah, ternyata di tahun ini enggak kayak langsung kita udah selesai sidang skripsi langsung diyudisiumkan, enggak. Ternyata kita harus revisi dulu, terus dicetak, baru bisa diyudisiumkan. Aku nggak tahu ini apakah seluruh kampus di Indonesia itu sama seperti ini, atau hanya di kampus aku, atau hanya di jurusan aku nggak tahu. Mungkin di jurusan lain mungkin berbeda. Yaitu balik lagi tergantung pada masing-masing kampus gitu kan, masing-masing peraturan kampus sesuai kebutuhan yang ingin dicapai tadi. Nggak ada masalah sebenarnya, cuman agak rada kesal kan, bayangan kita udah lepas gitu kan dari beban berat untuk menyelesaikan skripsi, ternyata harus revisi lagi, harus dicetak dulu baru mendapatkan, baru diyudisiumkan. Setelah yudisium baru mendapatkan gelar sarjana sosial. Nah, itu aja sih. Dan ada satu hal khusus yang ingin aku sampaikan, mungkin agak sedikit haru gitu ya bunyinya, yang nggak tahu ya. Karena ini adalah salah satu pencapaian besar dalam hidup aku pengen berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berkontribusi dalam hidup aku, baik dalam penyelesaian skripsi, penyelesaian penelitian, maupun di luar itu semua ya, baik secara moral maupun secara materi. Ya, aku harus berterima kasih banyak, karena itulah sebab kenapa aku bisa sampai di titik ini sekarang. Nah, aku mau berterima kasih kepada kedua orang tuaku, ayah, emak, terus keluargaku, kakak. Makasih untuk dukungan dan doanya. Terus juga untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman jurusan aku, komunikasi dan penyiaran Islam. Mahasiswa KPI bergerak dalam senyap, keluar sebagai pemenang. Kakak tingkat, adik tingkat, terus teman-teman komunitas, remaja Bengkalis Peduli, komunitas YouTube kreator Bengkalis, komunitas Baitul Quran Basnas, terus juga
Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, terus juga kepada Senat Mahasiswa. Aku terima kasih kepada seluruh teman-teman aku yang udah dukung aku selama ini, memberikan dukungan, bantuan, doa, saran, dan segalanya. Terkhusus juga untuk para dosen pembimbing aku, baik pembimbing dari proposal, Bu Hikmah Muftiana, terus ada juga dosen penguji, termasuk juga ya, walaupun mungkin sedikit terguncang mental kita ya, kita harus berterima kasih karena kalau nggak ada mereka nggak mungkin kita tahu letak di mana kesalahan kita. Dan aku harus berterima kasih juga kepada dosen-dosen, seluruh dosen, baik yang telah memberikan ilmunya maupun yang belum sempat berinteraksi dengan aku, karena mereka juga bagian dari cerita dalam hidupku. Aku ingin berterima kasih. Dan juga untuk kampusku, untuk sekolah-sekolahku yang sebelumnya, aku juga ingin berterima kasih. Dan untuk kepada kalian semua yang udah menonton video ini, aku ucapin terima kasih banyak sampai di akhir video. Dan itu aja yang ingin aku sampaikan dan aku ingin ceritakan. Semoga untuk teman-teman yang sekarang lagi pejuang toga, para pejuang toga, untuk tetap semangat. Jangan lupa untuk beristirahat, jangan lupa untuk makan dan minum, sempat-sempatin olahraganya. Dan itu aja yang ingin aku sampaikan. Saya Deva Rasranda, makasih. Salam apa tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di video lainnya. Hey.